Ya nanti kita buktikan saja atas dasar suaranya itu. Kan tadi yang seperti Bang Sunan jelaskan ada bagian cyber dan lain sebagainya, itu yang Institut Polri kan lebih kuat. Ya Bang, mungkin terkait hal ini mungkin akan terkena pasal dan apa sih mungkin berita acara yang dilakukan? Pelaporannya seperti apa mungkin Bang? Saya. Ya tentunya kami juga sedang memformulasikan. Artinya kalaupun kami melakukan upaya-upaya hukum haruslah baik dan benar, ya, agar tepat sasaran dan tidak menjadi fitnah kepada siapapun. Maka itu tadi saya juga berharap, ya, tentunya pihak institusi Polri juga di sini ikut atensi. Kenapa? Karena kami saja sebagai masyarakat sangat-sangat merasa dirugikan, ikut marah lah. Apalagi kan betul-betul yang tadi saya sampaikan bahwa Polri ini sekarang sudah sangat-sangat profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya dan membuat produk-produk hukumnya itu kan juga sudah sangat humanis. Maka ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab menyampaikan hal-hal seperti itu, ini jangan sampai dibiarkan. Ya. Nah, di sini saya juga menghimbau siapapun orang di balik rekaman suara tersebut, kayak laki-laki lah, jangan kayak banci. Ya, Anda menyampaikan, Anda harus bertanggung jawab. Ya, Anda harus berani muncul. Seperti kalau teroris habis melakukan aksinya, dia yang muncul tanpa diminta. Oh, itu aksi saya yang bikin. Gitu. Jadi jangan langsung sembunyi atau lempar itu bukan saya, ini begitu. Atau manuver atau cari perlindungan dari orang-orang di belakangnya kan begitu. Jadi harus inilah. Jangan kayak banci gitu loh. Dia berani mengucapkan, kalau emang dia salah, dia harus berani bertanggung jawab. Sekalipun tanggung jawab itu dapat dipidana kurungan penjara. Wah, seperti apa nih Bang? Kan bisa dibilang di Indonesia kan begitu banyak kasus kayak konten pencemaran yang akhirnya selalu diakhiri oleh klarifikasi dan minta maaf tanpa adanya hukuman. Bisa dibilang gimana Bang? Kali ini harus... Ya, saya sebagai salah satu praktisi hukum sangat menyayangkan. Karena ketika hal-hal seperti ini ya dijadikan sesuatu hal yang dapat dimaklumi, dapat dimaafkan, ini pasti akan berulang. Baik yang pelakunya sama ataupun dicontoh copy paste oleh pelaku-pelaku berikutnya. Artinya betul-betul sangat disayangkan ketika kasus-kasus seperti ini ya hanya cukup minta maaf dan selesai. Bagus. Ingat, Pak Kapolri dalam masa jabatannya selama ini membangun Polri tidak mudah, ketemu badai, ya, ketemu ombak. Masyarakat saat ini ada di belakang Polri untuk mendukung, mengungkap siapa sih sebenarnya yang ada di rekaman suara tersebut. Apakah betul itu seorang oknum dokter? Apakah itu seorang pengacara? Apakah itu seorang tukang bakso atau seorang suruhan karyawan? Nah, itu tentunya supaya tidak menjadi fitnah atau menjadi bola liar, itu harus segera ditangkap. Ya, supaya jadi terang benderang, tidak menimbulkan kegaduhan atau tidak menimbulkan image buruk terhadap institusi Polri. Oke, mungkin nanti akan membuat campaign mungkin kapan Bang? Saya ikut arahan Pak Ketum aja. Yang jelas kami akan segera buat laporan karena biar ini tidak kemana-mana, tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Tentunya kami akan segera bikin laporan biar segera terungkap siapa orang di balik suara itu. Yang tadi sudah dibilang oleh Bang Sunan bahwa dia tanggung jawab, muncul. Kalau dia laki-laki gentle, dia memang si oknum tersebut yang membuat suara ya berbuat tanggung jawab. Jadi sekali lagi nanti setelah kami semua diskusi untuk persiapan laporan, kami meminta ada Pak Kapolri, Pak Kapolda untuk mengatensi kasus ini supaya ini tidak terulang
di kemudian hari orang-orang seperti ini, oknum seperti ini, biar membuat mereka efek jerak dan tidak menjadi contoh buat teman-teman influencer yang lain atau konten kreator yang lain. Itu aja. Intinya kita akan segera membuat laporan. Oke, Bang dan mungkin seperti apa nih Bang ancaman hukuman bagi pelakunya ini? Kita lihat Kita iya, yang pasti kami sedang formulasikan tentunya pasal-pasal apa saja yang dapat disangkakan kepada si pelaku tersebut. Maka nanti hasil daripada laporan polisinya nanti teman-teman bisa lihat pasal berapa yang pas untuk dikenakan oknum atau orang yang menyampaikan pernyataan. Cukup? ada tambahan Bang Ferdi. Bang Ponda, ini kan laporan bukan dari sahabat polisi aja, udah banyak nih, ada beberapa yang melaporkan, organisasi mungkin melaporkan. Gimana sih melihat itu? Ada juga yang melaporkan. Karena menurut saya wajar harus banyak melaporkan, juga banyak masyarakat yang dirugikan dan masyarakat juga banyak yang mencintai Polri. Tapi kami akan fokus terhadap suara yang ada di handphone tersebut, voice note tersebut, yang dimana oknum tersebut mengatakan bahwa polisi itu bisa dibayar. Itu sangat memprihatinkan buat kami karena kami sebuah organisasi yang menjadi sahabat polisi dan mencintai Polri. Itu kami sangat prihatin dan itu menurut kami sangat keji. Maka dengan itu kami atas nama organisasi sahabat polisi tidak buru-buru juga, kami menganalisa dulu ya Bang, didiskusikan dulu untuk biar kita melaporkan secara matang. Mungkin dalam waktu terdekat ini kami akan melaporkan hal ini. Oke, Pak Bang, mungkin Bang bisa dibilang kan misalnya terbukti Dokter Richard ya. Sebenarnya ini kan profesi dokter, ada laporan ke ID untuk cabut profesi itu. Ini ya. Ya, yang pasti kalau memang nanti ada dugaan atau dapat dibuktikan berdasarkan laporan-laporan tersebut bahwa memang betul ada seorang oknum dokter ya yang membuat gaduh. Pastinya dalam hal ini kami juga meminta pihak Ikatan Dokter Indonesia, Dewan Kode Etik Kehormatannya juga harus turun. Jangan tinggal diam. Karena biar bagaimanapun kan image ya oknum dokter tersebut melekat. Ya, kan dokter ini, dokter itu kan. Sehingga kami juga pastinya akan menghimbau dan meminta kepada Ikatan Dokter Indonesia juga ikut ya turun, terutama di bagian kode etik atau Dewan Kehormatan. Ya. Oke Bang Ponda, ada permintaan maaf apa sih yang akan diterima apabila nanti dia meminta maaf kepada sahabat polisi? Mungkin seperti apa nanti, harus seperti apa permintaan maaf itu? Satu kata, tidak ada apa-apa gitu. Ya. Jadi kita proses dulu, kita tegakkan hukum yang berlaku. Makanya dalam waktu yang dekat kami akan melaporkan supaya ini terbukti terang benderang. Kita ikutin prosedur saja. Dan kami meminta terhadap petinggi Polri, khususnya Pak Kapolri dan Pak Kapolda serta LP nanti berjalan, kami mohon atensi biar segera masalah ini selesai. Ya.